Selamat malam teman-teman sisi lain. Jadi di sini kita mau bahas explore yang kemarin teman-teman ya, yang ada di Raman Utara, tepatnya di Ramapuja teman-teman. Jadi explore kemarin itu kita ada di pabrik tua. Nah, jadi sebelum kita lanjut cerita kita mau perkenalan dulu teman-teman. Nah, di sini kita udah ada peserta uji nyali dan teman yang ikut ke sana teman-teman. Jadi kita perkenalan dari peserta uji nyali dulu, namanya Beli Yogi, dan yang teman kita ini dari Beli Galih. Nah, jadi teman-teman panggilan Beli itu ya sama aja sama kakak ya teman-teman ya, karena kita semua panggilannya seperti itu biasanya, karena di lingkungan kita biasa bahasanya seperti itu. Jadi tanpa panjang-panjang lagi ya teman-teman, kita mau nanya dulu nih sama peserta uji nyali gimana dan apa yang dirasain waktu dia jadi peserta uji nyali, apa ada yang dilihat dan apa yang dirasain di sana. Jadi peserta uji nyali bisa diceritain gimana apa yang dirasain waktu uji nyali kemarin. Gini ya kak ya, kemarin itu pokoknya mengerikan bener sih kalau ini dilihat tayangannya. Ya dibalikin lagi kalau ibaratnya gimana ya kak ya, Kalau seram pasti ya. positif bener itu, serem bener itu. Pertama masuk itu udara sana tuh enak, sejuk gimana gitu. Nah lama kelamaan tuh kan tau sendiri sih kalau udah angker gitu gimana, Iya, pasti ada rasa lah. rasa-rasa Rasanya gimana? hawa panas Benar-benar. gitu kan. Iya benar. Nah di situ tuh saya ngeliat penampakan di bagian pabrik itu ada nongol kepala press. Oh, kayak ada yang nongol kan nih Ya teman-teman. di bagian belakang pabrik itu penggilingan itu ada pokoknya nongol hitam press. Berarti Nah, dia nongol itu cuma sekilas ya bang? sekilas. Dan pas saya mau ke belakang itu ada benturan itu di atas kepala saya itu. Dah. Beuh, langsung kaget saya kak. Oke. Jadi cerita dari peserta uji nyali ini katanya ada yang sempat ngintip teman-teman ya. Jadi pertama saya jelasin dulu teman-teman. Jadi tempat penggilingan itu modelnya kayak tingkat ya di sana ya. Iya, Ada tangganya tingkat. juga ya. Jadi yang diceritain dari peserta uji nyali ini, yang katanya ada suara kayak barang jatuh mungkin. Ibaratnya tuh kayak orang lagi lompat. Oh ini tempat mesinnya nih. Apa kui? Tuh. Apa yang jatuh tadi? Oh, orang lagi lompat teman-teman. Nah itu posisinya kayak di tingkat yang di atas gitu Tingkat teman-teman. atas itu. Bener ya. Jadi dari situ memang ada suara centuman, katanya kayak ada suara orang lompat tadi dari Bliogi ini, dan ada juga orang ngintip ini teman-teman. Nah sekarang kita mau tanya dulu nih. Jadi dari kejadian yang ngintip itu apa cuman sekali yang dilihat atau cuman sekilas gitu aja dari? Itu sekilas di abis saya mau ke madap ke belakang itu sekilas plus kayak bayangan hitam, tapi itu jelas bener bukan bayangan, itu warnanya hitam seperti manusia nongol balik lagi. Hitungannya saya mau naik nggak berani. Iya. Nah, dari situ pokoknya saya was-was di sana sama di ruangan. Ruangan. Nah habis jeduman ini kak, habis jeduman orang lompat itu ada suara ketawa sama suara gerangan. Nah. Itu gerangannya itu kayak suara orang nggak suka gimana gitu. Karena kehadiran ini ya, Ya, karena kehadiran peserta uji nyali ini. mungkin
dari sana situ udah Memang nggak apa karena Iya, datangnya kita begitulah. nggak suka atau gimana ya. Nah, oke teman-teman ya, jadi kita jelasin dulu. Nah, di satu ruangan di pabrik itu emang ada 2 pintu teman-teman. Jadi kalau dari peserta uji nyali ini sebelah kanan ada pintu dan lurus di belakang penggilingan itu ada pintu juga teman-teman. Nah, jadi memang di sana itu peserta uji nyali itu nggak ada dibekali sama center ya, sama. Jadi cuma dari flash HP itu aja ya. Itu flash HP sama Sama hati itu aja ya. hati itu Heeh. aja. Jadi peserta uji nyali itu cuma dibekali itu teman-teman. Jadi memang mungkin ya pandangannya pasti ya nggak seberapa jelas. Nah di sana juga katanya memang ada yang ngintip dan ada bayangan hitam ya. Ya. Ada bayangan hitam yang berartiin dia teman-teman. Jadi yang tadi diceritain itu dan ada juga suara orang perempuan. Hitungannya kayak suara anak kecil ketawa-ketawa itu, Kak. Oh. Jadi ada suara anak kecil yang lagi ketawa-ketawa teman-teman. Itu pas di samping saya di pintu bagian Bagian kanan ya kalau nggak salah. kalau nggak salah pas kanan. Iya pas kanan. Di kanan itu ceduman orang ketawa, terusan suara geraman. Lu di bagian kanan itu di ruangan sebelah kanan ya. Itu kalau ibaratnya tuh madepnya tuh ya itu ruangan itu sebelah kiri, Kak. Oh sebelah kiri ya. Jadi Oh ya karena kita madep ke sini ya. Jadi banyak banget itu berarti interaksi ya beliau. ya kalau interaksi sih banyak ya, ibaratnya ya itu dah deg-degan, pala panas, makanya saya selesaiin daripada Takut ada apa-apa mungkin yang pasti ya. bagaimana lagi. Itu awal-awal aja ya, kayak itu udah ada penampakan kayak gitu, apalagi Yang dilanjutin ya benar-benar. bukannya saya takut apa gimana, ya saya udah nggak kuat ya gitulah. Oke teman-teman, jadi cerita dari peserta uji nyali itu memang banyak banget interaksi teman-teman ya. Banyak banget interaksi yang kayak bunyi, kayak ada orang lompat dan ada suara anak kecil nangis. Banyak banget pokoknya interaksi teman-teman ya. Jadi peserta uji nyali kita ini cukup lama teman-teman, sekitar berapa 10 atau 15 menit ya mungkin ya. Kisaran segitu mungkin. Perkiraan sih segitu. Ya, perkiraan segitu. Kayaknya 20-an. 20-an sampai ya. Jadi itulah kayak modelnya yang seperti itu kan pasti ada teman-teman. Jadi kita bisa percaya nggak percaya teman-teman. Jadi kita tegasin di sini teman-teman ya. Jadi kita ke sana itu kita nggak ada kayak mengundang atau manggil sosok penunggu di sana teman-teman. Jadi kita tuh coba bikin video itu real tanpa ada yang dibuat-buat teman-teman. Jadi kita juga ada peserta uji nyali dan memang di luar dari tim kita teman-teman. Jadi kita nyari peserta uji nyali sendiri di luar tim kita. Jadi bisa langsung, jadi teman-teman juga bisa tahu ya. Jadi gimana sih yang apa benar sih? Apa benar konten itu ini atau di setting-settingan. Jadi kita juga udah ada peserta uji nyalinya. Nah, jadi kita juga nih ada nih teman kita ya namanya Beli Galeh ya. Jadi yang ini teman kita yang ikut ke sana. Jadi kita mau tanya juga nih atau apa ada yang dilihat di sana, apa ada yang dirasain di sana teman-teman ya. Jadi kita tanya langsung aja sama Beli Galehnya gimana dia waktu di sana teman-teman. Ya kalau untuk yang dilihat sih nggak terlalu jelas, tapi samar-samar itu kelihatan di masih satu pekarangan pabrik itu terlihat kayak ada anak kecil lari-lari. Oh di bagian mana tuh dia? Mungkin anak kecil itu mungkin. Oh Ya, iya bisa ya. jadi. Anak kecil itu yang ketawa lari urusan kemarin sama Iya. bisa Bisa jadi benar-benar. Ya itu sekilas ngeliat kayak ada anak kecil lari-lari kan. Udah gitu di salah satu pohon itu sekilas emang benar-benar sekilas kayak ada orang berdiri. Oh di sebelah pohon itu ya? Iya di sebelah pohon tuh ada orang berdiri. Ya kalau besarnya sih hampir nyamain si pohon itu. Cuma ya sekilas aja nggak kelihatan nyata, tapi waktu saya lagi ngerokok kok tiba-tiba kayak ada yang gimana ya? Kayak ada yang aneh. Ngeliatin. Oh ada yang merhatiin ya? Ada yang merhatiin. Saya lihat gitu kok sekilas bayangan hitam gitu. Udah gitu hilang. Kalau untuk yang anak-anak lari-lari itu ya gitu juga. Pertamanya kok kayak ada orang di rumput-rumput itu kayak ada orang lari-lari ya kayak itu.
terus lihat kok rame bener ya gitu, anak-anak kecil gitu lah. Kecil model-model anak kecil biasa main ya Iya. teman-teman ya. Kayak anak kecil-kecil yang lagi main lah sama Iya, teman-temannya. teman-temannya. Nah, oke teman-teman, jadi dari teman kita yang ikut ke sana ini ya kayak gitu ceritanya teman-teman. Karena memang ini ya, karena memang rumornya dari sana dan kebetulan kita dapat narasumber dari sana, memang cerita yang banyak banget beredar di sana ya anak kecil-kecil itu teman-teman. Jadi narasumber di sana itu pernah juga digangguin teman-teman ya, pernah digangguin juga sama anak-anak kecil itu teman. Jadi kayak teman kita dan peserta uji nyali kita juga kayak ngerasa ada anak kecil yang lagi ada di sana. Kayak biasalah anak kecil pada umumnya sedang lagi main-main, lagi lari-larian teman-teman. Dan mungkin yang dilihat itu bisa kayak orang besar gitu ya di pohon itu ya Beli ya. Iya, kayak orang besar gitu hitam. Ya berdiri di samping pohon itu. Di samping pohon itu teman-teman. Nggak tahu itu pohon apa. Katanya sih ya pohon duren gitu. Nah jadi kalau emang itu bener ya teman-teman, karena waktu saya explore di sana pohon durian itu berdampingan sama pohon pule teman-teman. Jadi kalau dari daerah sini namanya pohon pule teman-teman, mungkin di daerah teman-teman beda ya teman. Jadi pohon pule itu memang terkenal buat hal-hal yang kayak gitu teman-teman. Kalau kita di sini ya teman-teman, di daerah kita, mungkin di daerah teman-teman beda lagi dan ada cerita yang lain-lain teman-teman. Jadi kita tanya lagi nih sama peserta uji sama peserta uji nyali kita, nanyain jadi apakah cuman itu yang cerita yang bisa diceritain sama dia, apa mungkin ada hal yang ngerasain yang lain teman-teman? Ya cuman itu aja sih Kak, sebenarnya yang bisa saya ceritain itu ya semenjak ada penampakan itu langsung saya ngedon, pengen ke atas tapi nggak berani ke atas. Saya ke belakang, baru saya balik ada orang lompat itu. Nah itu di situ saya paling ngedon bener. Nah saya kira apa gitu, ya itu kayak orang lompat jedem gitu, pokoknya keras bener itu, pokoknya kayak batu gede segini nih jatuh, Tiba-tiba jatuh gitu ya? iya. Nah. Saya jadi nggak berani ke atas itu. Nah di situ tuh aduh ngedon bener di situ saya. Nah pas di ruangan sana itu ya pas ada suara geraman itu saya hampirin, itu nggak ada apa-apa di sana, itu gelap bener tapi sana panas bener Kak. Oh, yang di bagian belakang mungkin ya? Di ruangan ini. Oh, ruangan yang sebelah sini. Yang ruangan sebelah sana. Bener-bener. Yang sebelah kiri, ya sebelah kiri itu panas bener sana. Kan saya bolak-balik sana, pokoknya kayaknya ketarik ke sana terus gitu. Oh iya, bener. Jadi was-wasnya itu ada 2 tempat di situ Kak. Ya di situ itu. Yang bagian bener paling ditakutin ya? Iya. Yang mungkin ngerasain beda dari tempat yang lainnya. Gangguan itu cuman ada di ruangan itu sama di Bagian atas pabrik itu. Oh, pabrik itu yang di bagian tingkatnya mungkin Bagian teman-teman. tingkat itu di atas itu. Nah itu yang gangguan di situ aja deh. Dari pas saya uji nyali kemarin tuh ya di situ. Oke teman-teman. Jadi itu ya teman-teman yang dirasain sama peserta uji nyali kita. Ya mungkin karena ada barang jatuh dan ada geraman dan suara anak-anak kecil itu teman-teman. Nah, sebelum kita untuk explore ke sana teman-teman, jadi kan kita harus tahu dulu nih apa sih yang ada di sana teman-teman. Jadi cerita dari narasumber di sana, cerita dari orang sana ya teman-teman, memang kebanyakan pendatang baru yang ditampakin seperti itu teman-teman. Kayak misalkan kita orang baru nih, baru kita kenal ke sana, baru sekali ke sana ditampakin, dan bener teman-teman itu terjadi sama kita. Jadi dari peserta uji nyali sama tim kita, teman kita lah ke sana itu memang itu yang dinampakin. Jadi bener-bener berarti rumor itu berada teman-teman ya. Nah, jadi kita cukupin dulu nih, kita cuman sampai sini dulu yang kita untuk bahas ini, dan kesimpulannya itu ya gitu teman-teman, berarti tempat itu beneran horor teman-teman ya. Jadi buat kita yang memang baru tumben ke sana, kita bener ngerasain yang kayak gitu. Dan teman-teman, oke, bentar dulu teman-teman, maaf sebelumnya. Jadi waktu kita lagi explore dan kita mulai masuk ke dalam itu ada kejadian kayak timbangan jalan. Itu bisa dilihat teman-teman ya di video kita teman-teman, ada timbangan bergerak, dan itu memang kita nggak ada sama sekali buat
gerakin teman-teman, kita nggak ada settingan itu. Ya itu Kak, di bagian situ dah, di bagian situ sama di drum jatuh itu. Heeh. Oh yang Itu rasanya paling, ini ya. paling panas itu. Hmm. Nah, memang di sana teman-teman yang bagian sini pintu, sebelah sini juga pintu ya tuh ya Beli ya. Heeh. Nah, memang gitu juga banyak banget itu interaksi teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung ngecek aja di video kita teman-teman ya, waktu ada timbangan jalan itu teman-teman. Dan ada suara barang jatuh itu, tapi memang nggak nampak di rekaman kita ya teman-teman. Nah, mungkin di suaranya pasti ada teman-teman. Nah, jadi kita cukupin sampai sini dulu. Jadi kita mau nanya dulu nih sama teman-teman. Kita mau cari tempat juga, cari tempat yang lain. Dari teman-teman apa bisa ada requestan harus ke tempat ini gitu teman-teman. Tapi sebelum kita nanya ini dulu, kita juga ada komenan nih dari followers ya, dari dari subscriber kita yang ngasih tempat nih. Dan tempat itu ada di Kota Gajah. Nah, kata dia ini tempatnya itu kayak apa sih namanya, kayak bangunan kosong. Oh ini bangunan KLP. Tapi itu memang udah nggak aktif udah lama ya. Itu udah nggak aktif teman-teman, udah lama banget itu nggak aktif. Jadi memang bangunan itu bangunan kosong yang terbengkalai. Nah, jadi rumornya itu di sana karena kita kan udah ngecek ke sana. Jadi kita itu udah ngecek ke sana, kita udah cari lokasinya itu dan memang benar bangunan itu ada. Nah, rumornya di sana kita tanya sama orang-orang sana, itu ada kayak ada pasarnya teman-teman. Kayak pasar misterius lah mungkin ya, kayak pasar gaib ya. Iya, pasar gaib. Pasar gaib ya. Nah, jadi kayak ada model pasar gaib teman-teman di sana teman, rumor-rumornya itu. Jadi kita kan juga nggak tahu apa benernya ada, karena memang yang bercerita itu memang penunggu di sana. Jadi kayak dia mungkin yang dulunya pernah bekerja di sana dan jadi penunggu di sana teman-teman. Banyak ceritanya di sana teman-teman. Kita juga di sana udah ada teman juga yang memang pernah dulu ke sana sesudah memang bangunan itu udah tutup ya, maksudnya udah nggak beroperasi lagi. Nah, bangunannya itu waktu kita ngecek ke sana itu cukup besar, memang cukup lebar lah, cukup panjang dari ujung ke ujung itu. Memang bangunannya udah ya kayak gitulah, banyak coret-coretan karena ceritanya di sana tuh kayak tempat untuk foto-foto dulunya jadinya, karena memang udah lama terbengkalai teman-teman. Nah, jadi itu pabrik itu tuh bukan pabrik ya teman, kayak bangunan kosong maksudnya ya tadi ya, kayak bangunan kosong KLP itu, bangunan bekas ya, bekas KLP itu, tempat untuk pembayaran listrik dulu ya teman-teman. Nah, iya bener itu. Nah, jadi bukan cuman pasar gaib itu aja rumornya teman-teman. Jadi katanya memang banyak yang nampak di sana ya, kata orang-orang sana teman-teman ya. Banyak banget yang nampak kayak di sekitaran bagian depan bangunan, itu bangunannya ada, kalau kita masuk ada kayak pemasukan teman-teman ya. Jadi ke sebelah kayak kanan sama kiri itu ada bangunannya. Jadi dia tuh tidak satu panjang gitu teman-teman. Banyak banget katanya yang kayak ada orang lewat di sana, kayak ada suara-suara yang aneh di sana di tempat itu. Nah, jadi kita ini jadinya kepancing nih, kita pingin ke sana. Jadi kita juga pingin tahu ada apa di sana, apa bener yang terjadinya kayak gitu. Nah, jadi kita tuh mau ke sana, kita pingin tahu apa adanya di sana, apa bener atau enggaknya ya teman-teman ya. Jadi dari teman-teman juga, dari teman-teman pengikut kita di sisi lain juga bisa ngasih tempat atau bisa ngasih tempat-tempat yang mungkin dianggap horor di sana teman-teman. Nah, kita juga mau nanya sama sama peserta uji nyali, sama teman kita ini. Kita mau nanya juga apa ada lokasi, apa ada tempat yang mungkin bisa kita tuju besok. Dari peserta uji nyali dulu kita tanya teman-teman ya, apa ada tempat yang kita untuk explore besok teman-teman, untuk malam Jumat selanjutnya. Coba kita tanya dulu ya. Kalau tempat pandangan saya nggak ada. Nggak ada ya. Jadi dari peserta uji nyali ini memang udah nggak ada tempat teman-teman ya. Nah, jadi dari Beli Galih ini mungkin ada tempat teman-teman yang bisa diceritain, bisa dikasih ke kita. Ya kalau tempat sih kemungkinan ada, cuma agak jauh sih dari Jauh. sini. Nah, ada tempat tapi jauh katanya teman-teman. Jadi bisa dikasih tahu Beli di mana itu lokasinya? Di Tahulu. Oh, di Tahulu. Iya. Tahulu teman-teman ya. Itu kayak bangunan kayak pabrik kosong atau rumah Beli?
Itu sih bangunan bekas pabrik yang udah Pabrik, lama, yang udah lama terbengkalai sih. Tepatnya sih kalau nggak salah ingat nih, ada di tengah-tengah kebun. Tengah kebun. Berarti ini sama ya kayak pabrik yang kita explore waktu itu di RP itu ya? Hampir sama ya mungkin ya? Mungkin hampir sama. Hampir sama ya. Tapi ya bedanya kebun doang sih di sana. Kebun Nggak doang. ada rumah-rumah gitu. Oh berarti memang dia jauh dari warga ya? Jauh Iya. dari permukiman ya? Ya. Kemungkinan sih di sana sih rekomendasi tempatnya. Nah, oke teman-teman, jadi kita udah dapat satu tempat lagi nih dari Beli Galih ini, katanya di daerah Tahulo tadi ya? Iya, Ya, benar di daerah Tahulo. Di daerah Tahulo itu ada tempat yang katanya pabrik kosong teman-teman. Tapi memang dia jauh dari permukiman, jadi itu tuh memang cuma pabrik aja satu di sana ya? Iya, kalau nggak salah ingat sih pabrik doang. Pabrik satu. doang ya satu ya? Nggak ada lagi bangunan lain. Ada bangunan lain. Benar kosong. Jadi Rusak juga. udah rusak, udah rimbun ya mungkin ya, karena udah rimbun. udah lama nggak ditempatin ya teman-teman ya. Nah jadi kita udah ada 2 tempat nih teman-teman. Nah untuk tadi di di gedung KLP sama di Tahulo teman-teman. Ini yang di Tahulo ini sama aja pabrik teman-teman. Nah kalau di Kota Gajah ini sebenarnya sama aja kayak gedung, tapi dia kan bedanya cuma gedung KLP. Jadi kayak tempat dulunya tuh sebagai tempat pembayaran listrik lah sebelum adanya PLN ini teman-teman. Nah jadi di sini kita udah dapat tempat, dan teman-teman juga boleh ngasih requestan tempat, bisa ngasih ide-ide lain untuk ke tempat yang selanjutnya setelah kita untuk explore ke tempat-tempat yang tadi udah kita ceritain teman-teman ya. Jadi kita cukupin dulu podcast untuk malam ini ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa cek terus dan ikutin terus kita di sisi lain, dan bisa ditonton di video kita yang katanya ada timbangan gerak tadi teman-teman. Jadi kita tutupin sampai sini dulu ya teman-teman ya. Terima kasih.